menjurus pada judul penelitiannya gitu. Dan jumlah pertanyaan dan perbandingan itu harus sejumlah DB perlakuan atau jumlah perlakuan min 1. Mulai ortogonal kontras. Jadi ortogonal kontras seperti yang aku jelaskan tadi merupakan uji lanjut, merupakan satu uji perbandingan antar perlakuan kualitatif ya, kualitas. Kemudian kontras merupakan perbandingan berstruktur antar kelompok perlakuan atau perbandingan dalam kelompok perlakuan. Itu artinya dari kontras. Perlakuan atau kelompok perlakuan yang dibandingkan lebih koefisien dengan tanda yang berbeda, yaitu plus dan minus. Tergantung, karena ini adalah perbandingan berarti ada versus yang kanan versus yang kiri kayak gitu. Nah, yang kanan diberi tanda min atau plus, yang kiri juga diberi tanda min atau plus. Yang jelas sampai ke bawah harus konsisten. Misalnya teman-teman mau kasih yang bagian kiri itu dikasih min, berarti sampai bawah itu yang sebelah kiri dikasih min. Harus konsisten. Dengan total koefisien harus sama dengan 0. Jadi nanti kita membuat koefisien dalam sebuah tabel pada setiap kelompok perbandingannya. Dan semuanya harus sama dengan 0. Oke, jadi ini ada contohnya, contoh datanya di sini. Dengan kelompoknya itu ada 3. Kelompok 1 itu varietas lokal yang terdiri dari varietas A dan varietas B. Kelompok yang kedua itu varietas hybrid yang terdiri dari varietas C, D, E, F. Dan kelompok yang ketiga itu merupakan varietas introduksi yang terdiri dari varietas G dan H. Nah, ini setelah dilakukan uji ANOVA menggunakan RAL, ternyata didapatkan bahwa pada bagian F hitung perlakuannya itu sangat nyata. Karena jumlahnya nilainya 50,98 dan F tabel 1%-nya 4,28. Nah, kalau misalnya nyata, seperti yang sebelum-sebelumnya, kalau nyata itu berarti bisa diuji lanjut. Nah, ini merupakan dasar pertanyaannya, di mana perbandingan ortogonal kontras ini pada dasarnya dibagi menjadi 2, yaitu perbandingan antar kelompok dan juga perbandingan dalam kelompok. Jadi ada antar dan juga dalam kelompok. Kemudian di sini baru ada pertanyaan pengujian yang berdasarkan percobaan sebelumnya. Jadi teman-teman nggak notok hanya seperti ini saja perbandingannya. Itu sebenarnya tergantung dari penelitian yang teman-teman lakukan. Tujuannya untuk apa, mau menghasilkan apa. Jadi mau membandingkan apa dengan apa itu kan tergantung dengan tujuan penelitiannya itu sendiri kan. Nah, ini contohnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan. 5 pertanyaan yang akan menghasilkan 7 kombinasi. Gitu. Nah, dari 5 pertanyaan ini, yang pertama itu, adakah perbedaan antara varietas lokal dengan varietas yang lain? Jadi kalau misalnya kita ambil varietas tabelnya, kita paham. Nah, aku contohin satu, yang bagian atas teman-teman perhatiin, nanti aku mau tanya pada pertanyaan selanjutnya, itu kayak gimana. Jadi yang bagian atas itu contohnya kayak gini. Nah, yang atas itu, adakah perbedaan antara varietas lokal dengan, berarti dibandingkan kan varietas lokal dengan varietas yang lain. Varietas yang lain berarti varietas hybrid dan varietas intro. Berarti kalau dijabarkan berdasarkan perlakuan yang ada alias ini perlakuan yang ini nih, varietas yang ini, itu artinya seperti ini. Kan dia varietas lokal terdiri dari A dan B. Baru dibandingkan versus varietas hybrid dan varietas intro. Varietas hybrid ada C, D, E, F. Varietas intro ada G dan H. Berarti seperti ini. Mau coba yang lain?
Contohnya nih di atas ini. Yang nomor 2 ada yang mau nyontohin? Iya, Satrio. Yang nomor 2 ya Kak. Adakah perbedaan dalam varietas lokal? Berarti varietas lokal A vs varietas lokal B. Oke, berarti A. Benar. Kayak gitu contohnya. Coba yang lain, ada yang mau nyoba nomor 3? Kita sampai selesai kita cobain semua. Bentar. Yang katakan berapa orang ini? Tadi Afifah yang nomor 3, Abigail nomor 4. Izin menjawab ya Kak. Kalau yang nomor 3 itu CDF versus GH nggak Kak? Coba apa dulu tadi nomor 3? Varietas Adakah unggul dengan introduksi berarti C, D, CDF versus GH. Betul nggak Kak? betul. Kali nomor 4. Wah, nomor 4 susah nih. Jadi nggak, Abigail? Nomor 5 dulu. Nomor 4 kita bedah ntar. Abigail mau nggak yang nomor 5? Yang paling terakhir, adakah perbedaan dalam varietas introduksi? Atau yang lain? Dalam ya, dalam gampang ini kalau dalam. Yang nomor 4 yang susah. Ferdian, silakan. Ya, betul. Nah, gitu doang. Nah, kalau untuk yang nomor 4, ini kan adakah perbedaan dalam varietas unggul? Berarti kita harus membandingkan masing-masing C dengan DEF, D dengan CEF, E dengan CDF, dan F dengan CDE. Berarti pertama kita bandingkan dulu C versus D, E, F. Nah, lanjut, kita bandingkan D versus C, E, F. Tapi di atas C kan sudah dibandingkan dengan D. Ini C sudah dibandingkan dengan D. Jadi di bawah C dihapus. Jadi tinggal D versus EF. Karena di bagian atas D, EF itu belum dibandingkan. Jadi mereka masih dalam satu kubu. Kita lanjut. Selanjutnya E kita bandingkan versus E dengan C, D, F. Coba kita lihat, bentar, hurufnya kecil. C, E, F. Coba kita bandingkan dengan atas. E sudah dibandingkan dengan apa aja? Kalau dari atas, E itu sudah dibandingkan dengan C, dan E itu sudah dibandingkan dengan D. Berarti kita hapus C dengan D-nya. Oh, kebetulan D nggak aku masukin memang. Harusnya tadi ada D. Nah, itu kita hapus. Tinggal, oh ini E. Sorry. Tinggal E dengan F. Karena di dalam sini, di perbandingan yang kedua dan di perbandingan yang pertama, E dengan F itu masih satu kubu. Jadi di yang terakhir ini, E dengan F itu kita gabungkan untuk dibandingkan. Nah, untuk perbandingannya cukup sampai di sini. Jadi dapat dihasilkan perbandingannya adalah seperti ini. Jadi teman-teman tadi baca itu udah benar. Jelasin udah benar. Nah, ini yang aku bikin tadi udah sama.
Jadi kalau kita sudah mempunyai kombinasi atau komponen yang sejumlah perlakuan min 1, jumlah perlakuan min 1 atau 8 min 1, jadinya ada 7 semuanya. Itu artinya kita lanjut ke step berikutnya. Step berikutnya kita membuat koefisien kontras. Nah, koefisien kontras ini ada dua ruas, yaitu ruas kubu kiri dan ruas kubu kanan. Nah, setiap ruas ini nanti tandanya akan berbeda. Nanti penjumlahan dari ruas kanan dengan ruas kiri itu harus sama dengan 0. Contohnya yang di bawah ini. Jadi ruas kiri itu min 3 tambah min 3. Karena yang di sebelah kanannya itu satunya ada 6. Jumlahnya 6. Jadi kalau dijumlahkan semua, antara penjumlahan dari kiri dan penjumlahan dari kanan itu sama dengan 0. Coba kalau kita bikin ya, kita bikin manual. Dicontohin, lebih enak soalnya kalau dicontohin tuh kosongan. Oh, langsung ke Excel aja kayaknya nih, kalau kayak ini. Iya, ini hitungan sudah. Ayo, langsung ke Excel. Oke, kita langsung ke Excel. Aku juga mau tanya jawab yang ini, nanti teman-teman. Oke, aku contohin yang atas. Jadi yang atas itu karena ada dua kubu, balik lagi ke perbandingan yang sebelah sini. Kita patokannya dari sini nih, untuk menentukan min sama plusnya. Kita yang kiri kita bikin min. Berarti kalau yang kiri kita bikin min, sedangkan yang bagian kanannya itu ada 6 jumlahnya, berarti dan sebelah kirinya itu ada 2, berarti masing-masingnya kita bikin min 3. Min 3 untuk A dan B. Nah, untuk bagian kubu kanannya C, D, E, F, G, H kita bikin 1 supaya jumlahnya 6. Patokannya tuh kita yang paling banyak aja. Terus yang selanjutnya nih, ada yang mau coba? Aku contohin lagi deh. Kira angkat tangan, ternyata keluar. Aku contohin lagi deh, kalau misalnya A dan B doang, berarti kan yang bagian kubu kiri itu adalah A. Berarti A-nya min 1, D-nya 1 supaya habis. Sisanya 0. Karena sisanya itu kan nggak masuk ke dalam perbandingan ini. Jadi yang dimasukin nilainya itu hanya yang di dalam perbandingan yang versus ini, komponen ini. Oke, lanjut. Ada yang mau nyoba? Komponen C, D, E, F versus GH. Wahyu, silakan. Ya mungkin kalau menurut saya sama seperti yang komponen 1 itu, berarti atau kebalik, berarti min 3 terus 1 4 kali, atau dibalik Kak, 1 dulu terus baru min 3 gitu. Apakah jelas Kak suara saya? Enggak dong, beda dong berarti. Ini jumlahnya ada berapa? Ada 5 ya, berarti ada 4 itu. Oh ya 4. Berarti Ingat itu yang kubu kiri kita bikin minus. Kita harus konsisten. Berarti min 2 terus habis itu bentar Kak. Dibikin angka terkecil aja, kalau min 2 kayaknya terlalu besar. Dimulai dari min 2 bisa nggak Kak? Enggak, dari satu angka terkecil. Coba kalau yang kamu di dalam bayanganmu dulu.
Atau bisa jawab. Pakai angka min 2 bisa nggak Kak? Mulai dari A itu. Ya, coba dulu. Apa? Coba dulu. Min Min 2, terus 1 sampai berapa tuh min 2-nya? 2 kali. Sisanya 1 semua. Sisanya 1. Kamu tadi yang perbandingan mana sih? Yang komponen 3 kan? Iya Kak, komponen 3. Oke. Gini. Kalau menurut siapa tadi yang angkat tangan? Kalau angkat tangan jangan diturunin, guys. Aku tuh jadi nggak lihat. Yang paling pertama. Tadi Putri Punia angkat tangan terus tuh. Putri Punia dulu coba. Komponen 3. Enggak Kak, aku di bawahnya. Kalau itu mungkin Oh, di Norlia bawahnya, dulu Kak. Kak. Norlia dulu. Tadi kalau di sini Ferdian. Tapi Ferdian udah. Jangan. Mila dulu deh. Norlia udah pernah jawab nih. Udah sering Norlia. Norlia selanjutnya, maybe. Milah ya Kak. Mila. Yang komponen 3 itu min 1. Bentar. Jadi Min satunya sampai F. dari mulai dari C sampai F. Terus GH-nya min 2. Salah. 22 maksudnya. Yang GH. 22. 22. Oke, Iya, yang AB ini yang benar. Ya, yang kayak gini yang benar. Jadi, jangan lupa kita lihat kubu kanan jumlahnya berapa, kubu kiri jumlahnya berapa. Kubu kanan dari mana sampai mana, kubu kiri dari mana sampai mana. Di sini kalau komponen 3, kubu kanan itu C, D, E, F. Terus kubu kanannya G dan H. Kalau kita lihat paling besar itu kan bagian kubu kiri ya. Kubu kirinya itu jumlahnya 4. Dan kubu kiri dari tadi kita konsisten untuk dijadikan min. Gitu. Kalau misalnya kubu kirinya ada 4, berarti kubu kanan harus berapa nih? Supaya habis nih kubu kirinya. Berarti kita kasih plus 4 supaya habis kayak gitu. Sisanya 0. Oke, ada yang mau nyoba lagi? Coba turunin dulu, lalu angkat lagi. Buset dah, itu bingung udah jadinya. Yang tadi tuh abis Mila tuh, Amira. Boleh saya dulu Kak? Boleh, soalnya aku nunjuk yang belum pernah jawab. Kalau yang dari yang 4 itu 0, 0, 0, habis itu min 3, 0, 0, min 3, habis itu 1, 1, 1, 0, 0, 0. 0, 0. Gimana? C, Mulai C-nya min 3-nya di mana? di C min 3, habis itu D, E, F-nya 1, 1, 1, GH-nya 0, 0. C, D, E, F. Oke, betul. Selanjutnya. Aku bingung nih. Siapa yang mau duluan? Jangan turun tangan, yang udah angkat tangan mah aturan. Supaya di bawah. Karena yang di bawah jadinya Listia. Silakan. Nanti ada tanya jawab lagi, tenang. Untuk Untuk komponen 5 berarti 0, 0, 0. Untuk yang D berarti min 2, E-nya min 1, F-nya min 1, 0, 0 untuk DH.
Oke, coba aku mau EF-nya nanya. satu EF-nya? Kak. Oke. IF-nya satu. Tuh, oke. Bener. D, E, F. Iya, betul. Selanjutnya, komponen 6. Jangan ada yang turun tangan. Jangan ada yang turun tangan. Syarah. Yang komponen 6, A sampai D-nya 0, terus E-nya min 1, F-nya 1, GH-nya 00. F-nya 1, GH-nya 0. Oke. Terakhir nih. Terakhir nih. Yang paling bawah tuh Putri Punia. Jangan ada yang turun tangan ya. Nanti selanjutnya aku tunjuk yang 7 ya Kak. A sampai F 0. G-nya minus 1, hanya 1. Sampai sini berarti udah pada paham lah ya. Sampai bawah, kalau misalnya bagian kiri itu minus, berarti semuanya minus sampai bawah tuh, lihat. Sampai bawah tuh yang kiri minus. Yang kanan dibikin plus. Jadi kita harus konsisten. Selanjutnya yang ini, yang bagian sigma B kuadrat, itu di sum square untuk nilai konstanta yang tadi, itu di koefisien atau konstanta yang tadi, itu di sum square. Langsung di sum square aja kayak gini. Sum square, buka kurung, kita blok dari ujung. Ini yang angka komponennya jangan sampai ke blok ya. Nanti tandanya ada bagian apa ini hijau-hijau kayak gitu tuh. Itu nggak apa-apa. Itu karena dia nggak keblok untuk Excel-nya menganggap ini tuh angkanya kelewat gitu. Padahal mah kita agak pakai itu. Nanti tinggal ditarik aja ke bawah rumusnya. Kemudian yang ini datangnya dari mana? Ini datangnya dari ini total. Jadi misalnya total A dimasukin ke sini total A, total B masukin ke kolom yang B, total C kita masukin ke kolom yang C dan seterusnya sampai terakhir. Nah bagian terakhir di sini nggak usah ditotalin, ini dikosongin aja. Baru nanti kita lanjut untuk komponen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kita bikin CK-nya. Gimana cara bikin CK-nya? Jadi cara bikin CK-nya itu kayak gini. Bentar ya. Oh, ke blok semua ya. Jadi caranya adalah kita sum square. Seperti biasa jika kita menggunakan rumus sum square. Square yang mana aja nih datanya nih. Kita buka kurung, data yang A, kita kalikan dengan total A, tutup kurung, ditambah data yang B, kita kalikan dengan total B, tutup kurung, kita tambah data yang C, kita kalikan dengan total C, tutup kurung, data yang D, kita kalikan dengan total D, tutup kurung, kemudian data yang E, kita kalikan dengan total E, tutup kurung, kemudian buka kurung lagi, data yang F, kita kalikan dengan total F, tutup kurung, kita tambah lagi, buka kurung, data yang G atau koefisien yang G, kita kalikan dengan total G, tutup kurung, tambah, buka kurung lagi, data yang H, kita kalikan dengan total H. Dah, cukup sampai sini, kita tutup kurungnya, kita enter. Kita enter. Kenapa nih? Kenapa turun nih presentku? Ada yang kepencet ya?
Jadi kayak gitu, tapi di sini ternyata aku ada yang salah. Gimana ya? Oh iya, lupa aku bagi. Jadi jangan lupa balik ke rumusnya dari sini. Setelah kita sum square semua, kita bagi lagi dengan R dikali sigma B kuadrat. Sigma B kuadrat yang mana? Yang di bagian sini yang kita sum square koefisien tadi. Jangan lupa kita bagi dengan jumlah ulangannya 3, kita kalikan dengan sigma B kuadrat. Tanda kalinya belum. Kita kalikan dengan sigma B kuadrat. Titik kurung, kita enter. Nah, kita udah dapat datanya. Untuk ke bawahnya sama kayak gitu. Tuh. Sama juga. Sama. Jadi nggak perlu diulang-ulang. Caranya sama. Yang nolnya juga tetap dikali. Walaupun nggak ngaruh juga sih ya sebenarnya. Nah, selanjutnya, data yang di sebelah sini, yang di komponen 1, 2, 3, kita pindahkan ke bagian di sini. Di bawahnya perlakuan, kita bikin kolom baru. Nah, untuk DB-nya, kenapa DB-nya 1 semua? Karena DB komponen 1 sampai 7 itu merupakan pendetailan dari DB perlakuan. Jadi karena di sini DB perlakuannya 7, berarti karena komponennya juga ada 7, masing-masing DB-nya 1. Gitu. Jadi sebenarnya di bawah ini itu adalah pendetailan dari perlakuan untuk setiap komponen perbandingan yang ada. Seperti itu. Nah, kenapa aku bilang kayak gitu? Karena kalau kita mau ngecek ini benar atau enggak JK yang kita bikin, kita harus menambahkan seluruh JK komponen 1 sampai komponen 7. Apabila nilainya sama dengan JK perlakuan, maka berarti perhitungan kita udah benar. Kalau beda berarti ada yang keliru. Gitu. Nah, selanjutnya untuk KT sama dengan yang sebelumnya. Kalau KT itu pasti JK dibagi DB, sampai ke bawah juga sama kayak gitu. Nah, untuk F-hitungnya gimana terusnya dibagi dengan apa? F-hitungnya juga sama. Itu dibagi dengan JK galat. Ini nggak ada rumusnya di dalamnya. Kalau kita bikin rumusnya berarti kayak gini, kita taruh atas saja. Jadi KT komponen 1 kita bagi dengan KT galat. Jadi nilainya 44,33 sama nilainya. Jadi kayak gitu ya. Sama aja semuanya kalau untuk F-hit dari atas sampai bawah semua dibagi dengan KT galat. Nah, untuk F-tab juga sama. Kalau misalnya kita mau cari komponen JK komponen 1 ya kita pakainya DB komponen 1 sama DB galat. DB galat itu paten kalau untuk cari F-tab. Yang beda adalah tergantung kita mau cari DB F-tab untuk apa, ya kita cari F-tabnya yang sepasang lah. Kalau kita mau cari F-tab-nya untuk komponen 1 ya kita pakai DB komponen 1. Kalau kita mau cari F-tab untuk perlakuan yang atas nih yang 7, berarti kita pakai DB perlakuan gitu. Nah, kayak gitu untuk selanjutnya. Ini juga sama juga dengan yang lalu-lalu, kita bikin tandanya. Jadi tanda ini kenapa di sini mungkin kalian bingung. Jadi ini sama aja ya, tanda mau ditaruh sini, mau ditaruh sebelah. Tergantung, kalau untuk penelitian ya tanda jangan taruh tengah-tengah sini, taruh di dalam F-hit ini sini, data sini nih. Kalau untuk penelitian biasanya tanda taruh sini. Gitu. Nah, kayak gitu. Nanti dia bikin tanda, mau dia nyata atau tidak nyata, atau sangat nyata, gitu. Kasih tanda, habis itu kasih interpretasi dan juga kesimpulan. Nah, kesimpulan dan juga interpretasinya itu kayak gini, jadi satu-satu. Kesimpulan itu yang nyata atau tidak nyata. Misalnya jumlah rendemen, varietas lokal berbeda nyata dengan varietas yang lain. Itu untuk yang pertanyaan pertama. Terus yang kedua, jumlah rendemen antar varietas lokal sendiri juga berbeda nyata. Kemudian jumlah rendemen nilam varietas unggul berbeda nyata dengan varietas introduksi. Kemudian jumlah rendemen nilam antar varietas unggul juga berbeda nyata. Nah, ini penelitiannya itu tentang rendemen nilam. Gitu. Nah, untuk interpretasinya
Itu per komponen juga. Jadi contohnya untuk komponen 1, tanaman nilam varietas lokal mampu menghasilkan rata-rata jumlah rendemen sebanyak ini dengan masing-masing varietas A sejumlah ini rata-ratanya dan varietas B sejumlah ini rata-ratanya. Yang berbeda jika dibandingkan dengan rata-rata jumlah rendemen varietas lain. Nanti disebut datanya. Jadi yang disebut datanya itu adalah yang menjadi yang dibandingkan. Yang dibandingkan itu kan yang depan ini nih. Yang dibandingkan. Bukan yang membandingkan, yang membandingkan itu yang belakang. Tapi intinya sih sebenarnya seperlunya kalian aja, yang penting sudah menginterpretasikan apa yang kalian hitung dan apa yang kalian analisis. Jadi interpretasikan maknanya kan kayak itu. Selesai. Wah, nggak ada pertanyaan lagi ternyata guys. Oh, ada nanti terakhir. Aku mau nanya something. Nanti teman-teman siapin ya, kan kemarin bikin PPT, terus aku udah bilang untuk presentasi. Adakah yang mau maju? Presentasi perbandingan antara rancangan faktorial, split plot, sama nested. Gak ada. Kelihatannya gak ada. Aku tunjuk random berarti kalau nggak ada. Nah, kita lanjut ke STAR. Jadi, untuk analisis uji lanjut menggunakan ortogonal, kita bisa pakai di STAR nih. Contohnya, aku mau contohin. Ntar lagi loading. Jadi dua aplikasi ini tuh jangan sampai teman-teman hapus dari laptop teman-teman ya. Mau teman-teman pakai jurusan apapun tergantung dari itunya sih. Sebenarnya kalau analisis tergantung dari dosen pembimbingnya. Tapi saranku jangan dihilangin dulu. Kalau udah konsul sama dosennya baru. Kalau dibilang nggak boleh pakai itu harus pakai software lain baru dihapus. Karena umumnya sih pakai ini. Nah, jadi sebelum kita melakukan analisis menggunakan STAR, jangan lupa kita susun datanya. Susun datanya itu seperti apa? Susun datanya nanti seperti yang di sini. Nanti ada yang muncul. Pokoknya kalau kita udah susun data, kita save to CSV. Jangan lupa CSV yang koma delimited. Baru setelah kita save as, baru kita import data kayak tadi. Import datanya kayak gimana? Import datanya, aku ulang nih. Klik kanan, import data. Nanti kamu masuk ke manapun folder yang kamu tempat menyimpan filenya, terus di open. Pokoknya pastikan di sini tuh formatnya CSV karena kalau nggak CSV nggak kebaca. Warning data, oh iya udah ada di dalam. Oke. Nanti udah muncul di sini data ortogonal kontras. Udah muncul, jadi penyusunan datanya kayak gini. Jadi kayak penyusunan data biasa, jadi perlakuannya dibikin A-nya ada 3 karena terdiri dari 3 ulangan. Kayak gitu, B-nya juga ada 3, C3, sampai yang terakhir itu dibikin 3 juga. Kan sampai 3 sampai H juga dibikin 3. Nah, kalau kita datanya udah muncul kayak gini, bukan muncul dalam bentuk koma gitu. Kalau masih bentuknya koma, berarti kalian harus membuat di laptop sendiri. Karena biasanya problemnya itu karena dari laptop orang dibikinnya, terus nggak kompatibel sama laptop kalian, jadinya munculnya dia koma-koma gitu dalam satu kolom. Nah, di analyze, kita analisis of variance, karena tadi ini analisisnya ANOVA-nya itu menggunakan RAK, di bagian sini, kan sebelum kita melakukan ortogonal kontras, kita analisis dulu menggunakan rancangan. Rancangan apa yang dipakai? Di sini contohnya dia menggunakan rancangan acak kelompok. Itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan di sini adanya ulangan. Jadi kita kalau mau membedakan rancangan ini, rancangan itu dari sumber keragamannya aja. Di situ udah jelas kok itu rancangan apa. Nah, lanjut, kita analyze. Kita analysis of variance menggunakan randomized complete block design. Untuk hasil kita masukkan ke response, perlakuan kita masukkan ke treatment, ulangan kita masukkan ke block. Baru kita oke dulu.
Nanti muncul data seperti ini, kita back to tab yang pertama, tab data. Kita klik kontras. Nah, untuk partition type-nya, kita pilih user specify contrast. Nah, untuk value-nya kita bikin 7. Jangan di enter ya, kita bikin 7, klik 7 aja. Nah, ini udah muncul nih, ada C0, C1, C2, C3 sampai C6. C0 ini kita isi dengan data yang ini, yang komponen 1, mulai komponen 1 sampai komponen 7, urut datanya. Kita bikin. Kalau yang komponen 1 itu yang 3, selebihnya 1. Untuk C1 atau komponen 2 itu nanti. Kita lanjut, jadi untuk yang komponen selanjutnya itu cuman A dan B-nya aja, A-nya -1, B-nya 1, selebihnya 0. Untuk yang ketiga itu C sampai F -1, selebihnya 2. Untuk komponen yang keempat itu -3 di C, D, E, F 1. -3 di C, 1, ya F. Pokoknya nanti teman-teman ketik ulang, jangan sampai salah. Nah, kita lanjut ke C4 atau komponen 5. Repot ya. -2, yang 5, -2 di D. Lanjut EF. Satu. Terakhir itu GH. Satu. Nanti kalau teman-teman udah bikin datanya di star kayak gini, tinggal di oke. Ngomong ke oke dia. Bentar ya. Udah semua kan ya? Semua. Oke kakak. Bentar. A itu yang di C1 yang bagian B-nya cuma minus. Oh iya. Pantasnya nggak mau. Thank you. Oke. Contrast has been set. Oke. Okein. Nanti kita dapat data kayak gini. Persis kayak tabelnya kita tadi. Jadi ada perulangan, perlakuan, terus perlakuan C0 atau komponen 1, perlakuan C1 atau komponen 2 itu sama aja. Nanti berurut gitu, nanti datanya sama. Tadi F value-nya atau F hitungnya untuk yang perlakuan komponen 1 itu kan 44,33 itu sama aja. Sama ternyata hasilnya. Jadi sama, perhitungan kita udah benar. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan star juga bisa, manual juga bisa. Nah, untuk tugasnya ya seperti biasa, jangan capek-capek dengan tugas. Karena ini bakal jadi contoh itu kalian loh. Contoh apa? Kalau kalian nge-refresh nanti untuk penelitian, ini yang bakal jadi contoh kalian. Karena aku gitu. Kemudian ini terdapat percobaan dengan 3 kelompok perlakuan yang bersifat kualitatif, yaitu kelompok 1 isinya perlakuan 1, jadi udah ditentuin kelompok 1 itu isinya perlakuan 1,
Kelompok 2 itu isinya perlakuan 2 dan 3, dan kelompok yang 3 itu isinya perlakuan 4 dan 5. Nanti apa yang teman-teman bikin? Yang teman-teman bikin itu bikin soal cerita untuk soal-soal di bawah ini. Kemudian melakukan uji lanjut ortogonal kontras dan memberikan interpretasi dan juga kesimpulan. Jadi kan ini udah ada nih ANOVA-nya. ANOVA-nya menggunakan apa? Kalian ada yang bisa jawab ini ANOVA-nya menggunakan apa? Dua-duanya. Ada yang tahu? RAK. Ya, betul. Siapa yang jawab? Nurul ya? Nurul. Nurul. Nah, itu menggunakan RAK karena dari sumber keragamannya teman-teman harus bisa menebak suatu ANOVA itu menggunakan rancangan apa dari sumber keragamannya, supaya nanti kalau teman-teman membaca-baca tentang penelitian-penelitian untuk menjadi contoh-contoh penelitian teman-teman, nanti nggak bingung gitu. Ini pakai rancangan apa, karena biasanya problem anak-anak yang mau penelitian di situ pada bingung mau pakai rancangan apa, dan pada bingung ini dengan penelitian dengan topik ini itu menggunakan rancangan apa gitu. Jadi kan biasanya kan sistemnya modifikasi kan kalau untuk penelitian, terus pada bingung harus pakai rancangan apa. Ada yang mau tanyain? Oh iya, tadi maju siapa nih yang mau maju nih? Tadi yang jawab siapa aja ya? Ada Alfi, Wahyu, Ferdian, terus Putri Punia, Amira, Milia. Terus siapa lagi nih yang belum ketulis? 8 Catur Wahyu Catur. Iya, Kak. Iya, Syarah, Kak. Syarah. Saya tadi. Wahyu udah ada tulis. Aku ulang ya, Syarah, Afifah, Wahyu. Oh, Wahyu udah 2 kali deh tulis ternyata. Wahyu, Ferdian, Nurul, Listia, Putri Punia, Amira, Milia. Ada yang nggak kesebut? Lumayan buat poin. Nggak ada berarti ya? Udah cukup berarti. Ada yang maju dong, minimal 2 kelompok deh. Aku mau tahu sejauh mana pemahaman teman-teman mengenai rancangan itu dan perbandingannya dan perbedaannya. Aku stop presenting dulu. On cam guys. Yuk on cam yuk. Biar aku screenshot. Abigail miring. Belum di rotate. Apa ya, jadi miring. Iya, yang lain on cam. Ini apa laptopku yang gak nyala ya? Ronzo, Bram Paulus, Anugrah Putri, Gabriel Dennis, Randy, Cindy, Lila, Zahra Kania, Isma, Natalia. Kalau misalnya udah pada on cam, ternyata tadi aku nggak on cam tuh bilang-bilang ya. Soalnya kadang jaringannya juga gitu. Kalau aku hotspotan dari HP. Ya, aku screenshot ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Dah. Thank you. Siapa nih yang mau maju nih? 2 kelompok aja. Main poin. Aktif ya Bun hari ini. Bagus. Atau aku tunjuk. biar ada faedahnya kita nih bikin PPT nih. Ada yang berniat atau takut temennya nggak bisa jawab, ya udah nggak bisa jelasin, ya udah berarti 1 orang aja yang jelasin mungkin.
Ya berarti satu orang itu yang dapat poin. Tapi biasanya yang kayak gitu nanti dibully. Jangan dibully ya guys. Kita itu kompetisi. Kuliah itu adalah kompetisi. Ayo, ayo. Gak ada yang mau maju ini. Aku tunjuk aja kali ya. Kelompoknya ya. Coba. Ya, siap-siap deg-degan. Aku ngeliat classroom dulu bentar. Mana ya kolom pengumpulannya? Kalian kumpulinnya perwakilan atau semuanya? Oh, semuanya ngumpul. Perwakilan aja tuh namanya cukup. Yang PPT cantik-cantik siapa ya? Oh, jangan gitu deh. Aku acak. Oh, salah kelas, ya ampun, malah kelas Kak, aku buka bentar. Salah kelas, guys. Sorry. Makanya aku bingung tadi kok ada CO kelas sebelah di dalam. Ya. Ferdi and friend. Ferdi and friend, aku buka siapa nih and friend ini. Ferdi and friend, kemudian yang belum maju. Oh iya, sampai sekarang Umu sama ini belum ada konfirmasi nih kolom chat. Umu sama, oh iya, kan aku tutup kolom chatnya. Umu sama siapa tadi tuh? Dwika, ada nggak orangnya? Umu belum ada. Dwika, sepertinya bobo. Ya sudahlah, terganti kelas. Kelompok 12, kelas J, Ferdi. Ih, pas banget lagi kelompok 12, kelompok terakhir. Kemudian Amira udah tadi. Amira pengen nunjuk Norlia, tapi Norlia sama Amira. Membingungkan.